Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafiq Khairul Anam dari Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal, Bekasi dengan NIM 23130025 Prodi Teknik Industri. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. Setiap pekerjaan memiliki resiko kegagalan termasuk kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dalam setiap lingkungan kerja. Perubahan dari masyarakat agraris low risk society ke masyarakat industri high risk society meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang berdampak pada daya saing global. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap K3 tidak penting. Filosofi dasar K3 adalah melindungi pekerja dengan mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja. Jika lingkungan kerja aman dan sehat, proses produksi akan lebih lancar, risiko kerugian berkurang, dan produktivitas meningkat. Sejarah perkembangan K3, era revolusi industri. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin, seperti mesin uap yang ditemukan sebagai sumber energi. Era industrialisasi. Sejak era revolusi industri sampai dengan pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang, sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi APD, safety device, interlock, dan alat-alat pengaman. Era manajemen keterpaduan. Semua unit-unit kerja seperti safety, health, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin baik dari aspek input proses dan output. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000. Era mendatang. Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan K3 mulai menyentuh aspek yang sifatnya publik atau masyarakat luas. Konsep K3. Konsep lama K3 beranggapan bahwa kecelakaan merupakan nasib sial dan merupakan risiko yang harus diterima. Tidak perlu berusaha mencegah. Kemudian, masih banyak pengganti pekerja, membutuhkan biaya yang cukup tinggi, menjadi faktor penghambat produksi. Konsep baru K3 beranggapan bahwa memandang kecelakaan bukan sebuah nasib. Kecelakaan pasti ada penyebabnya sehingga dapat dicegah. Penyebab faktor individu 80-85% dan faktor lingkungan 15-20%. Kecelakaan selalu menimbulkan kerugian para pimpinan, sangat penting dan menentukan. Pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. Keselamatan. Safety. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditunjukkan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Kesehatan. Health. Kesehatan diartikan sebagai tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Secara umum, pengertian dari kesehatan adalah upaya-upaya yang ditunjukkan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian di sini ada tujuan penerapan K3. Tujuan penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu A. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
B. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kecelakaan akibat kerja atau KAK. Definisi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang dapat menimbulkan korban jiwa atau kerugian materi. Permenaker nomor 3 /98, kejadian tak terduga dapat menyebabkan korban manusia atau harta benda. Departemen Tenaga Kerja RI, kejadian tiba-tiba yang memiliki penyebab tertentu. Kemudian dari Heinrich et al. 1980, kejadian yang dapat merusak lingkungan atau disebabkan oleh objek, bahan, orang, atau radiasi yang tidak terkendali mengakibatkan cedera atau dampak lain. Cedera akibat kecelakaan kerja. Pengertian dan analisis cedera menurut Heinrich et al. 1980. Cedera akibat kecelakaan kerja dapat berupa patah, retak, atau cabikan. Bureau of Labor Statistik 2008 membagi bagian tubuh yang rentan cedera menjadi kepala, leher, batang tubuh, alat gerak atas dan bawah, sistem tubuh, serta beberapa bagian sekaligus. Analisis cedera bertujuan untuk mengembangkan program pencegahan seperti penggunaan kacamata pelindung atau mencegah cedera mata. Selain itu, analisis ini juga membantu memahami penyebab cedera akibat kecelakaan kerja. Klasifikasi cedera akibat kecelakaan kerja. Banyak standar referensi penerapan yang digunakan sebagai berbagai perusahaan. Salah satunya adalah standar Australia AS 18851 1990. Berikut adalah pengelompokan jenis cedera dan keparahannya. Meliputi A. Fatality, B. Lost time injury, C. Lost time die, D. Restrict duty, E. medical treatment injury, kemudian F. first aid injury, G. non-injury incident. Definisi rate, tingkat atau rasio atau jumlah. Incident rate adalah jumlah kejadian kecelakaan, cedera, atau sakit akibat kerja setiap 100 orang karyawan yang dipekerjakan. Kemudian frequency rate adalah jumlah kejadian cedera atau sakit akibat kerja setiap 1 juta jam kerja. Lost time injury frequency rate, jumlah cedera atau sakit akibat kecelakaan kerja dibagi 1 juta jam kerja. Severity rate, waktu hari yang hilang dan waktu pada hari pekerjaan alternatif yang hilang dibagi 1 juta jam kerja. Total recordable injury frequency rate, jumlah total cedera akibat kerja yang harus dicatat MTI, LTI, dan cedera yang tidak mampu bekerja dibagi 1 juta jam kerja. Kemudian di sini ada faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Pertama, faktor manusia yang dipengaruhi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Faktor material yang memiliki sifat dan memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Kemudian faktor sumber bahaya yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan, atau kecapean. Jadi kalau semisal teman-teman menggunakan alatnya dengan tidak benar, itu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian di sini ada sikap kerja yang tidak sesuai dan sebagainya. Kondisi keadaan bahaya yaitu keadaan yang tidak adam dari keberadaan mesin atau peralatan lingkungan, proses, sifat pekerjaan.
faktor yang dihadapi misalnya kurangnya pemeliharaan, perawatan mesin, peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Kemudian lanjut teori penyebab kecelakaan kerja. Teori domino konsep dasar model tersebut adalah kecelakaan sebagai suatu hasil dari serangkaian kejadian yang berurutan dan tidak terjadi dengan sendirinya. Penyebabnya adalah faktor manusia dan faktor fisik. Kecelakaan tergantung kepada lingkungan fisik dan sosial kerja. Kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia. Kemudian B, teori Bird and Lotus. Kunci kejadian masih tetap sama seperti yang dikatakan oleh Heinrich, yaitu adanya tindakan dan kondisi tidak aman. Bird and Lotus tidak lagi melihat kesalahan terjadi pada manusia atau pekerja semata, melainkan lebih menyoroti pada bagaimana manajemen lebih mengambil peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan. Teori Swiss cheese. Kecelakaan terjadi ketika ketika kegagalan interaksi pada setiap komponen yang terlibat dalam suatu sistem produksi. Kegagalan suatu proses dapat dilukiskan sebagai lubang dalam setiap lapisan sistem yang berbeda. Dengan demikian menjelaskan apa dari tahapan suatu proses produksi tersebut yang gagal. Sebab-sebab suatu kecelakaan dibagi menjadi direct cause, sangat dekat hubungan dengan kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau cedera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Latent cause adalah suatu kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya, di mana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan. Kategori kecelakaan kerja. 1. Kecelakaan industri, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja. Mungkin dari contohnya itu adalah kayak ruangan yang banyak bahan kimia gitu, jadi harus menggunakan masker atau peralatan lainnya gitu ya. Lanjut yang kedua, kecelakaan dalam perjalanan, community accident, yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja. Analisis kecelakaan kerja berguna untuk mengetahui penyebab kecelakaan akibat kecelakaan kerja, langkah-langkah dan pencegahannya. Penyebab kecelakaan kerja dapat karena perbuatan berbahaya atau keadaan berbahaya. Tujuan analisis kecelakaan kerja. 1. Untuk menjawab pertanyaan mengapa kecelakaan dapat terjadi. Kemudian yang kedua, sehingga dapat ditentukan bagaimana mencegah agar kecelakaan sejenis tidak terjadi. Ukuran statistik kecelakaan. A. Tingkat kekerapan frekuensi rate. Frekuensi rate sama dengan jumlah kecelakaan yang terjadi dikali 1 juta dibagi jam kerja orang. Tingkat keparahan severity rate atau SR. Tingkat keparahan dapat dihitung berdasarkan jumlah hari yang hilang akibat kecelakaan. SR sama dengan jumlah hari hilang dikali 1 juta per jam kerja. Sebagai contoh, PT Umami pada semester 1 tahun 2000 mencatat dengan jumlah jam kerja 260.000 jam. Telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan 1 orang kehilangan sebelah mata, 1 orang kehilangan sebelah ibu jari, 1 orang kehilangan kelingking, 15 orang tidak mampu masuk kerja selama 180 hari. Analisis 1 orang kehilangan sebelah mata 1.800 hari, 1 orang kehilangan sebelah ibu jari 600 hari, 1 orang kehilangan kelingking 200 hari, 15 orang tidak mampu masuk kerja selama 180 hari, jumlah 2.780 hari. Kemudian di sini SR-nya 2.780 dikali 1 juta dibagi 260.000 jam kerjanya ya. Hasilnya adalah 10.692.
Angka SR 10.692 berarti perusahaan tersebut dalam 1 juta jam waktu produktif telah kehilangan selama 10.692 hari. Dengan demikian, kerugian perusahaan akibat terjadinya kecelakaan kerja dapat dinilai dengan uang. Angka jumlah hari yang hilang tidak sama bagi seluruh negara. Oleh International Labour Organization atau ILO ditetapkan angka-angka sebagai berikut. Setiap kematian sama dengan 6.000 hari, lumpuh sama sekali 6.000 hari, lumpuh sebagian tangan hilang. A dari sambungan kuku sampai siku sama dengan 4.500 hari. Kemudian B dari siku sampai pergelangan 3.600 hari. Kemudian yang nomor 4, tangan dari pergelangan sampai sambungan jari 3.000 hari. Ibu jari dari permulaan sambungan sampai sambungan tengah 600 hari. Sesudah sambungan tengah 300 hari. Angka SR sama dengan 10.692 berarti perusahaan tersebut dalam 1 juta jam waktu produktif telah kehilangan selama 10.692 hari. Dengan demikian, kerugian perusahaan akibat terjadinya kecelakaan kerja dapat dinilai dengan uang. Oh maaf, ini materi yang tadi ya, saya skip lagi. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Institution of Occupational Safety and Healthy, ancaman kecelakaan di tempat kerja di negara berkembang seperti Indonesia masih sangat tinggi. Menurut data International Labour Organization ILO, di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari total jumlah itu, sekitar 70% berakibat fatal, yaitu kematian dan cacat seumur hidup. Menurut data Depnaker Trans tahun 2007, jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 190.267. Tetapi yang sudah memenuhi kriteria sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai Permenaker nomor 5 /Men/1996 baru mencapai 643 perusahaan atau sebesar hampir 3,37%. Sebuah angka yang masih sangat kecil untuk skala nasional. Hal ini mencerminkan masih sangat rendahnya komitmen manajemen dalam penerapan SMK3. Asas manajemen K3. Manajemen K3 pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan fungsi. Ini dapat dilaksanakan dengan dua cara: mengungkapkan sebab suatu kecelakaan, akarnya, dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilaksanakan atau tidak. Kelemahan operasional yang menimbulkan kecelakaan tidak terlepas dari perencanaan yang kurang lengkap, keputusan yang tidak tepat, dan salah perhitungan, pertimbangan, dan praktik manajemen yang kurang mantap. Dasar SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. SMK3 mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, prosedur, serta sumber daya yang diperlukan untuk mengendalikan risiko kerja seminimal mungkin. Menurut OHA SAS 18.001/2007, sistem manajemen ini terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan untuk menetapkan kebijakan, tujuan, serta mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, SMK3 telah dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI dan mulai diimplementasikan oleh berbagai perusahaan untuk memastikan efektivitasnya. Audit SMK3 dilakukan oleh PT Sukov Indo sebagai lembaga independen yang menilai kesesuaian prosedur yang diterapkan. Audit ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penerapan SMK3 sehingga perusahaan dapat meningkatkan standar keselamatan kerja guna melindungi pekerja dan meningkatkan produktivitas. Tujuan SMK3:
Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi, pengukuran ini dilakukan melalui audit sistem manajemen K3. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi, beberapa sistem manajemen dapat dipakai acuan antara lain SMK3 dari Depnaker, ILO, OHSMS, Guidelines, API, HSMS, Guidelines, Oil and Gas Producer Forum, OGP, HSMS, Guidelines, dan sebagainya. Sebagai dasar, penghargaan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga tersebut. Di atas, penghargaan SMK3 diberikan oleh Depnaker. Sebagai sertifikasi, penerapan sistem manajemen K3 dapat juga Sebagai sertifikasi, penerapan sistem manajemen K3 dapat juga oleh perusahaan untuk memperoleh sertifikasi SMK3 pada kurun waktu tertentu. Sertifikat diberikan oleh lembaga auditor yang telah diakreditasi oleh badan standar. Dari berbagai sistem manajemen K3 yang telah ada dan dikembangkan, diperlukan badan yang bertugas melakukan standarisasi yang diakui secara global. Terkait hal tersebut, dikembangkan sistem penelitian kinerja K3 yang dikenal dengan OHSAS 18000 Occupational Health and Safety Assessment Series. Terdiri 1. OHSAS 18001 sebagai standar atau persyaratan SMK3 dan 2. OHSAS 18002 sebagai pedoman pengembangan dan penerapannya. Kebijakan manajemen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang diintegrasikan dalam manajemen perusahaan secara umum. Peraturan SMK3 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, disingkat SMK3. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selama kebijakan manajemen tidak menghilangkan kondisi dan perbuatan tidak aman, potensi bahaya, maka potensi terjadinya kecelakaan tetap akan mengancam. Dengan penerapan SMK3 di perusahaan, diharapkan angka kecelakaan kerja dapat direduksi sehingga perusahaan semakin efisien dan produktif. Oke teman-teman, materi yang pertama sudah selesai. Jadi kali ini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu maintenance system. Maintenance system di era pasar yang kompetitif. Maintenance system di era pasar yang kompetitif dan ekonomi yang selalu berubah. Ada dorongan kuat bagi perusahaan jasa dan manufaktur untuk menanggapi tuntutan pelanggan serta menghasilkan produk berkualitas tinggi tepat waktu. Perkembangan ini mengedepankan peran pemeliharaan sebagai kegiatan utama pada bidang jasa dan manufaktur. Pendekatan strategis sistem holistik. Pemeliharaan atau maintenance dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan agar peralatan atau sistem tetap dalam kondisi yang stabil atau dikembalikan sesuai fungsi yang telah dirancang. Sistem adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama menuju tujuan yang sama. Pemeliharaan dapat dianggap sebagai satu paket sistem bersama-sama dengan proses-proses dan kegiatan produksi dan layanan untuk mencapai tujuan yang sama. Hubungan antara sistem pemeliharaan dan tujuan organisasi. Output primer dari sistem produksi adalah barang jadi dan output sekundernya adalah peralatan yang mengalami penurunan kondisi atau rusak
Output sekunder ini merupakan input bagi maintenance dalam perannya untuk menjadikan kondisi mesin peralatan yang rusak agar berfungsi normal kembali. Nomor 17, sistem maintenance meminimalisasi downtime mesin dan meningkatkan produktivitas produksi serta kualitas dan kecepatan waktu mengirim produk. Lanjut, sistem pemeliharaan. Ini gambar 18. Sistem maintenance dapat dilihat sebagai integrasi input output dengan menyertakan di dalamnya kegiatan yang diperlukan untuk membuat sistem ini efisien dan efektif, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Kemudian kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan umumnya meliputi aliansi sistem strategis, strategi pemeliharaan, perkiraan beban pemeliharaan, kapasitas pemeliharaan, organisasi pemeliharaan, dan penjadwalan pemeliharaan. Aliansi sistem strategis. Departemen Pemeliharaan harus memiliki rencana strategis yang sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan dengan pendekatan holistik agar tercipta sinergi strategis antara pemeliharaan dan organisasi. Strategi pemeliharaan. Beragam strategi pemeliharaan perlu dipadukan secara tepat, yaitu pemeliharaan korektif, pemeliharaan preventif berbasis waktu, penggunaan atau kondisi pemeliharaan peluang, deteksi kerusakan, modifikasi desain, pemeliharaan menyeluruh, penggantian reliability, centered maintenance, RCM, Total Productive Maintenance, TPM. Perkiraan beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan dipengaruhi oleh usia peralatan, frekuensi penggunaan, kualitas pemeliharaan, iklim, dan keterampilan teknisi. Perkiraan beban ini penting untuk efektivitas pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya secara optimal. Kapasitas pemeliharaan. Menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan, tenaga kerja, material, suku cadang, alat untuk memenuhi permintaan pekerjaan pemeliharaan, termasuk keterampilan teknisi dan alat yang sesuai. Kemudian ada organisasi pemeliharaan. Struktur organisasi pemeliharaan dipengaruhi oleh beban kerja, jenis organisasi, dan keterampilan teknisi, bisa berbentuk terpusat, desentralisasi, atau kombinasi cascade. Kemudian yang terakhir, penjadwalan pemeliharaan. Proses pengalokasian tenaga kerja dan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan pada waktu. Kemudian kegiatan desain dan pengelolaan. Kegiatan desain dan pengelolaan biasanya meliputi desain pekerjaan, standar waktu, dan manajemen proyek. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pemeliharaan terdiri dari isi pekerjaan dari setiap pekerjaan dan menentukan metode yang akan digunakan, alat khusus yang akan dibutuhkan, dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Kemudian standar waktu. Standar waktu. Setelah tugas pemeliharaan melewati tahap desain pekerjaan, kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini biasanya dibuat suatu penetapan standar waktu untuk setiap langkah pekerjaan yang direncanakan, sehingga di akhir tahap ini akan diperoleh estimasi waktu yang dibutuhkan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, manajemen proyek. Perbaikan besar-besaran yang direncanakan dan layanan pemeliharaan preventif dilakukan secara berkala di sebagian besar pabrik skala besar. Selama periode ini, seluruh bagian pabrik ditutup. Kemudian kegiatan pengendalian adalah bagian penting dari manajemen ilmiah. Pengendalian yang diterapkan pada sistem pemeliharaan adalah pengendalian kerja, pengendalian inventory, pengendalian biaya, dan pengendalian kualitas. Kemudian mengelola kualitas dan pelatihan. Mengelola kualitas adalah tanggung jawab pihak manajerial. Biasanya manajer pemeliharaan tidak sepenuhnya sadar akan pentingnya meningkatkan pemeliharaan kualitas produksi. Teknisi pemeliharaan yang bekerja di bawah standar kualitas perlu diidentifikasi. Caranya yaitu dengan
diberi pekerjaan berulang, dan diberi penilaian. Selanjutnya, analisis dapat dilakukan untuk menemukan penyebab pekerjaan yang kurang lancar tersebut. Bila perlu, teknisi pemeliharaan dapat diikutkan ke dalam program pelatihan intensif yang akan dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Di sini ada RCM, Reliability Centered Maintenance. RCM adalah strategi tingkat tinggi yang dapat menghasilkan pemeliharaan preventif yang berfokus pada fungsi dari sistem dan peralatan. Prinsip dari metode pemeliharaan ini adalah pada peningkatan kendalaan mesin atau peralatan. Metode ini telah diterapkan di beberapa industri yang mencakup nuklir, energi, dan petrokimia. Kemudian ada Total Productive Maintenance atau TPM ya. TPM adalah pendekatan untuk mengelola pemeliharaan dan membawa manajemen kualitas total. TPM bergantung pada peralatan, peran manajemen, dan pemberdayaan karyawan. Mungkin TPM bagi yang sudah bekerja di industri sudah banyak yang melakukan ya untuk TPM ini. Pemeliharaan cerdas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemungkinan pemeliharaan yang efektif dan cerdas. Perkembangan ini memungkinkan untuk memonitor peralatan, mentransfer data, berbagi informasi, menganalisis data dengan sistem terintegrasi, dan mengkoordinasikan kegiatan melalui web. Kebiasaan manusia dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Manajer dan pemeliharaan perlu memperhatikan bagaimana ketika fungsi itu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Manajer pemeliharaan juga harus mencoba untuk mengetahui bagaimana perilaku bawahan dapat mempengaruhi tindakan manajemen perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Oke teman-teman, jadi untuk materi yang kedua juga sudah selesai. Sekian video yang dapat saya buat. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.